Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intervalio Wartana di 1412203 kali 12 ingin mempresentasikan ETS organisasi dan manajemen industri. Soal nomor pertama, pelajari manajemen sumber daya manusia adalah yang penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup MSDM menurut saudara termasuk definisi manajemen dan proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia MSDM mencakup pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Ini termasuk pengadaan, pengembangan, pengelolaan kinerja, kompensasi, hubungan industrial, dan penghentian. Definisi manajemen dalam konteks MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajerial dalam perusahaan melibatkan pengelolaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, pembagian, dan manajemen konflik, serta kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Soal nomor 2, mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh? Karena manajemen SDM memainkan peran penting dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi karyawan, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kepemimpinan transformasional, pengembangan karyawan, pengelolaan keragaman, dan manajemen kinerja berbasis hasil. MSDM dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan memastikan bahwa organisasi memiliki tim kerja yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga dapat menghadapi tantangan bisnis, meningkatkan daya meningkatkan daya saing, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Soal nomor 3, sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Jelaskan pendapat saudara. Menurut pendapat saya sangat setuju karena sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan organisasi agar tetap kompetitif di masa depan. Contohnya inovasi produk dan layanan yang dapat mengembangkan perusahaan. Soal nomor 4, bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang baik? Berikan contoh organisasi perusahaan menurut saudara. Menyusun struktur organisasi yang baik melibatkan beberapa langkah penting. 1. Identifikasi tujuan dan strategi. 2. Analisis fungsional. 3. Pertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal. 4. Memiliki struktur organisasi. 5. Desain hierarki dan komunikasi. 6. Evaluasi dan penyesuaian. Contoh perusahaan yang saya pilih adalah Microsoft Corporation yang dikenal dengan produknya seperti Windows, Office, dan Azure. Microsoft dikenal karena transformasinya fokus pada inovasi, berkelanjutan, keberagaman, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Soal nomor 5, menurut Anda apakah arti dari organisasi dan apa manfaat organisasi dalam kehidupan sehari-hari? Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama, serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Manfaat dari organisasi adalah mendapatkan banyak relasi, mengembangkan keterampilan dan kompetensi, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Soal nomor 6, sebutkan macam-macam organisasi, bentuk organisasi, dan manfaat organisasi secara singkat, termasuk jenis dan bentuk organisasi apakah yang saudara ikuti di lingkungan. Identifikasi dan jelaskan lingkungan dan teknologi yang ada di lingkungan organisasi tempat saudara bernaung. Jawaban ada berbagai macam dan manfaat organisasi. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Organisasi bisnis memiliki entitas yang didirikan untuk tujuan komersial dan mencari keuntungan seperti perusahaan manufaktur, perusahaan retail, dan perusahaan jasa.
Dua, organisasi pemerintah, yaitu entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal, regional, atau nasional seperti pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Yang ketiga, organisasi nirlaba, entitas yang didirikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan tanpa tujuan mencari keuntungan seperti yayasan amal, organisasi, sukarela, dan LSM. Empat, organisasi internasional, yaitu entitas yang beroperasi di lebih dari satu negara atau mencapai atau satu negara atau memiliki cakupan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Organisasi Bantuan Internasional. Di dalam lingkungan kerja saya, organisasi tersebut adalah sebuah perusahaan karoseri yang berfokus pada pembuatan mobil angkutan barang maupun produk khusus seperti mobil pemadam, mobil box pendingin, dan mobil box pendingin. Di lingkungan kerja ini sangat mengutamakan kerjasama dan inovasi baru. Untuk meningkatkan produk kami memberikan garansi dan harga yang relatif murah agar pelanggan tetap percaya. Nomor 7, gambarkan visi misi, tujuan, dan susunan struktur organisasi yang saudara ikuti. Visi menjadikan karoseri kendaraan niaga terbesar di Indonesia dan menjadi regional player di Asia Tenggara. Misi mengurangi pemborosan dan meningkatkan mutu di semua aspek. Dua, memberikan pelayanan after sales service yang terbaik untuk konsumen kami. Yang ketiga, memberikan nilai tambah seluruh produk kami. Yang keempat, membangun service point di daerah yang banyak populasi produk kami. Yang kelima, membuat inovasi produk baru setiap tahun. Tujuan, satu, mencapai tujuan bersama. Dua, efisiensi operasional. Tiga, mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Empat, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Lima, peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Enam, inovasi dan kreativitas. Untuk struktur organisasinya, yang pertama owner, yang kedua bagian sistem, yang ketiga HRD, yang keempat manajer, yang kelima SPV, dan yang keenam adalah pelaksana. Soal nomor 8, apakah perbedaan konsep PDCA dan POAC? Bagaimana bentuk aplikasi masing-masing dalam organisasi? PDCA atau Plan Do Check Action Plan adalah rencana, merancang rencana kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Do, lakukan implementasi rencana kerja yang telah dirancang sebelumnya. Cek adalah periksa atau mengevaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan dalam tahap do act atau tindak lanjuti, pengambilan tindakan untuk memperbaiki masalah. Untuk aplikasi BDCA dalam organisasi melibatkan siklus berkelanjutan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. POAC, Plan Organize Act Control. Plan adalah rencana atau merancang rencana kerja serupa dengan BDCA. Organize, mengorganisir, atau pembentukan struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang telah dirancang. X, lakukan implementasi rencana kerja yang telah disusun sebelum kontrol atau kendalikan pemantauan kinerja, pengukuran hasil, dan pengambilan tindakan korektif atau pencegahan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Bentuk aplikasi POAC dalam organisasi terutama terfokus pada pengorganisasian dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Soal nomor 9, kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM. Jelaskan pendapat saudara. Saya sangat setuju dengan pernyataan di atas karena kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam sebuah organisasi secara langsung mempengaruhi kompetensi dan kinerja keseluruhan organisasi. Seperti contoh, karyawan yang mempunyai inovasi tapi SDM-nya tidak mampu, yang menyebabkan tidak berjalannya inovasi dari karyawan yang memberikan inovasi atau saran. Yang soal nomor 10 berikut adalah siklus hidup sebuah organisasi. Jelaskan sudut pandang saudara. Menurut saya dari kurva formasi adalah tahap pembentukan awal organisasi, seperti pembentukan visi, misi, tujuan, dan merekrut anggota. Pada tahap pertumbuhan ini, organisasi mulai meningkat dan meluas. Pada tahap kedewasaan, organisasi sudah memiliki nama dan mudah dikenali. Pada tahap kemunduran ini, organisasi mulai menurun akibat dari kurangnya inovasi atau cara mengatasi masalah.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.